Ya, halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Dan senang sekali saya bisa menemani Anda dan juga keluarga dalam suasana santai Anda di rumah ya. Dan pemirsa, saya mau membicarakan tentang si buah hati. Nah, biasanya perasaan pertama yang muncul adalah rasa khawatir, bahkan rasa cemas yang berlebihan saat anak-anak harus mulai dilepas. Nah, wajar aja karena Anda pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anak Anda. Nah, dilepas di sini artinya adalah kapan waktu yang tepat untuk melepas anak tidur sendirian. Di satu sisi Anda ingin mengajarkan keberanian dan juga kemandirian terhadap anak Anda, tapi di sisi yang lain Anda merasa belum tega membiarkan atau melepas anak tidur sendirian, terpisah dengan Anda. Nah, pada umumnya anak-anak pintar berkomunikasi itu pada saat usia 3 atau 4 tahun. Nah, pada usia inilah Anda bisa mulai berkomunikasi kepada anak Anda untuk memulai belajar untuk tidur sendirian terpisah dengan Anda. Nah, awalnya pasti ada rasa sulit meminta anak untuk tidur jauh dari Anda, tapi kekhawatiran Anda itu akan segera berkurang pada saat Anda mengetahui ternyata banyak manfaatnya pada saat anak mulai diajarkan untuk tidur sendiri atau mandiri. Nah, hari ini bersama saya Ogi Fantinus, saya pasti tidur sendiri, tapi saya tidak mau sendirian ya, karena saya akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat-sahabat kecil saya dan mendengarkan pendapat-pendapat mereka di dalam acara Coba Tebak. Ya, saya akan langsung mengundang, ini dia ada satu laki-laki dan 2 perempuan, yaitu Gadvan, Salwa, dan Arela. Halo. Iya. Langsung aja duduk, nggak mau halo-halo dulu sama Kak Ogi gitu. Halo, tos dulu ke, salaman dulu. Nggak mau ya. Ribet. Ribet, oke deh. Dijawab lagi ribet. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Kak. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Sekarang kalau lagi mau ngobrol yang pertama sama Gadvan dulu. Gadvan, Iya. Gadvan sekarang umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Gadvan ingat gak sih pertama Gadvan bisa berjalan itu umur berapa sih kalau kata mama? 2 tahun. Oh gitu. Terus sekarang gini, biasanya kalau pagi-pagi nih sarapannya apa sih? Masih sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran juga. Jeruk nipis. Oh. Jus. Waduh, ini kayak di restoran nih, rumah apa restoran bawa banyak banget. Gitu ya. Oh, yang pasti disiapkan makanan-makanan dari mama papa ya. Oke, berikutnya ada Salwa. Salwa, biasanya Salwa bangunnya jam berapa sih? Jam 6. Jam 6 udah bangun. Salwa biasanya kalau habis bangun tuh, kan kalau lagu katanya habis bangun ku terus mandi. Kalau Salwa langsung mandi atau sikat gigi dulu atau tiduran lagi? Langsung mandi. Terus langsung berangkat ke sekolah gitu ya? Enggak, sarapan dulu. Oh, sarapan dulu. Baru berangkat ke sekolah. Nggak pernah telat kan? Enggak. Nggak pernah telat. Oke, berikutnya di sini ada Arela. Arela. Oke, Arela. Kalau Arela nih, biasanya pagi-pagi kalau dikasih sarapan biasa disiapin apa sih sama mama? Disiapin roti. Itu paling sering tuh roti. Bisa paling suka roti sama apa sih? Slice strawberry sama blueberry sama coklat. Oh, semuanya. Waduh, abis tuh. Berapa ya? Blueberry 1, nah strawberry 2, coklat berapa ya? 3. Jadi semuanya dimakan gitu ya? Iyalah. Oke, sip. Nah, kita konsentrasi dulu, kita masuk ke tebak gambar. Di sini nanti saya akan memutarkan video, nanti sahabat-sahabat kecil saya ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video tersebut. Sudah siap? Sudah. Kita lihat, ini dia video yang pertama. Coba, boleh ceritain nggak? Gadvan itu apa? Tadi videonya tentang apa? Gak tahu. Tadi nggak ngeliat?
ngeliat, tapi aku itu nggak tahu. Kalau Salwa itu apa tadi? Lagi nari. Lagi nari, betul ya. Kalau menurut Arela? Dia lagi nari puter-puteran. Lagi nari putar-putaran. Nah, itu tadi semuanya benar. Itu tarian. Itu tarian. Itu satu pertunjukan tarian menggunakan hula hoop. Nah, hula hoop. Ada yang tahu nggak sih hula hoop itu apa? Tuh, kayak gitu tuh. Kan bulat, abis itu mainnya digini-giniin. Aku belum pernah main itu. Oh, belum pernah tapi tahu gitu ya? Ngeliat. Pernah ngelihat. Kalau Salwa, hula hoop tuh seperti apa sih? Bulat. Bulat. Terus cara mainnya? Digini-giniin. Oh, digoyang-goyangin pinggangnya gitu ya? Iya. Pinggulnya. Arela? Pernah main hula hoop? Nggak, aku nggak bisa. Nah, Kak Ogi mau ngasih tahu, hula hoop itu kan permainan menggunakan kayu berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran yang diputar-putar bisa di pinggang, bisa di leher, ataupun juga di tangan, di kaki. Nah, berbentuknya apa tadi? Lingkaran. Nah, sekarang benda-benda apa yang berbentuk lingkaran? Coba. Jam. Hula hoop jelas. Jam. Iya. Jam. Bentuk apa lagi? Jam ada yang... Roda. Roda. Oke. Nih, lingkaran itu adalah garis melingkar atau melengkung yang kedua ujungnya dan semua titiknya terletak pada garis lengkung tersebut dan mempunyai jarak yang sama jauh. Jadi seperti ini nih. Nah, satu titik bertemu dengan titik yang lainnya lagi. Nah, sekarang gimana kalau kita seru-seruan dengan lingkaran? Nah, Kak Ogi mau ngajak kalian untuk bermain hula hoop. Nah, ini dia. Siapa coba yang bisa? Aku. Coba boleh Arela dulu deh. Kalau Kak Ogi nggak bisa, harusnya kan yang bisa nih. Di sini kan. Coba bentar lu Kak Ogi dulu latihan. Jatuh, aku jatuh doang, jatuh gitu doang. Ya nggak apa-apa, coba aja doang. Ya. Ya udah ya. Coba ngadepnya ke sana dong. Kan. Nah, siap. Coba. Bisa. Coba atau di tangan gitu. Gimana ya? Coba lagi coba. Akunya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Coba Salwa. Kan biasanya bisa putar gini. Coba ya. Kalau gitu juga dulu. Nggak bisa, sama. Pokoknya gitu-gitu deh. Coba. Nah, Salwa nih, coba di pinggul nih. Dia kata tadi gerakannya udah bisa gitu-gitunya. Coba 1, 2, 3. Iya, lagi. Iya. Guys, ada. Iya, hore. Berikutnya, coba, Gatvan, sini Van. Wow. Pegang Van. Hup. Ya, oke. Silakan duduk. Udah. Nanti kita belajar lagi. Kita sama-sama nanti akan belajar hula hoop ya. Kak Ogi juga nggak bisa masalahnya. Nah, silakan duduk. Nanti kita belajar lagi hula hoop ya. Kalau gitu sekarang kita mau melihat video yang kedua. Kalian konsentrasi nanti jawab lagi pertanyaannya Kak Ogi ya. Ini dia video yang kedua. Coba, menurut kalian tadi videonya tentang apa sih? Kupu-kupu, kepompong. Kepompong. Terus satu lagi bilang kupu-kupu. Arela itu video tentang apa? Kepompong. Kepompong. Nah, semuanya benar karena harus digabungkan karena itu tadi adalah proses atau metamorfosis atau proses perkembangan. Tadi. Betul. Itu adalah perkembangan fisik dari ulat menjadi kupu-kupu. Betul. Jadi tadi dari ulat menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, kalian pernah dengar ulat dan ular nggak? Nah, kalau menurut kalian, ulat dan ular itu sama atau beda sih? Beda. Coba Gatvan dulu, ulat sama ular beda nggak? Beda. Bedanya apa? Ya sama. Sama? Oh, sama. Ulat dan ular sama kalau menurut sama Gatvan. cacing ya, ini beda. Ulat sama cacing beda ya? Karena cacing pendek. Cacing pendek, kalau ulat sama ular sama? Ulat sama ular, kan ular panjang, Oke, sip. Kalau menurut
Salwa, ulat sama ular sama nggak? Beda. Beda. Gimana bedanya? Kalau ulat kecil, kalau ular besar. Bedanya gitu ya, kalau ulat kecil, kalau ular besar. Kalau Arela, sama nggak ulat sama ular? Enggak. Beda. Iya. Gimana bedanya? Kan ulat kecil, ular besar. Kan bikin nakutin. Yang lebih nakutin apa, ulat atau ular? Ular. Ular lebih nakutin ya. Mama aku nggak suka ular. Nah, sekarang gini, kalau Gi mau ngasih tau, ulat dan ular itu berbeda. Ya, ulat dan ular itu berbeda. Secara fisik tentu ulat dan ular ini jelas kelihatan. Kalau ular itu biasanya dibalut oleh kulit yang sangat licin. Dan kalau ulat dibalut dengan bulu yang sangat halus. Kalau ulat. Nah, ular juga memiliki tubuh yang lebih panjang. Sedangkan ulat biasanya lebih kecil. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti ada perkembangannya. Seperti ulat yang berubah menjadi ulat kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kalian bisa berandai-andai nih, seandainya bisa berubah, kalian mau berubah jadi apa? Misalnya mau jadi Superman, atau mau jadi monster, atau mau jadi apa? Coba kalau kalian bisa berubah nih. Karena kalau ulat tuh bisa berubah jadi kupu-kupu. Aku mau berubah jadi benten. Benten, kenapa pengen jadi benten? Dia jagoan, lawan penjahat berani. Dia kekuatannya gara-gara jam tangannya. Pas dia pencet berubah. Oh, jadi kamu pengen jadi benten kalau bisa berubah ya? Coba, Salwa. Salwa pengen jadi apa kalau bisa? Pengen jadi kepompong. Udah dari orang pengen jadi kepompong. Kenapa pengen jadi kepompong? Karena pengen terbang jadi kupu-kupu. Pinter banget karena tahu prosesnya ya. Dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu. Jadi kamu pengen jadi kupu-kupu, jadi lewatin proses dulu jadi kepompong dulu ya. Ya. Kalau bisa langsung jadi kupu-kupu mau nggak? Pengen jadi kepompong dulu? Iya. Oh iya, pengen jadi kepompong dulu. Nah, kalau Arela pengennya jadi apa nih? Kupu-kupu. Pengen jadi kupu-kupu. Kenapa pengen jadi kupu-kupu? Karena cantik nanti. Loh, sekarang Arela nggak cantik? Cantik lah. Oh, tapi kupu-kupunya biar tambah cantik kayak aku. Oh, jadi biar lebih keren, ada ininya ya, ada sayapnya gitu ya? Ya kan biar aku lihat kupu-kupunya. Warna-warni. Oh, sayapnya warna-warni. Nah, sekarang Kak Ogi mau tanya lagi nih. Kalian tahu kan setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami perkembangan atau perubahan secara fisik. Dari bayi. Kalian sempat bayi nggak? Sempat. Bayi, jadi balita, jadi anak-anak, terus juga nanti remaja, terus juga dewasa, dan lama-lama akan menjadi kakek nenek. Nah, itu dia namanya proses perkembangan fisik seperti itu ya. Sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu, kita berikan tepuk tangan dulu untuk sahabat-sahabat kecil saya. Dan nanti kita akan bermain di tebak benda, tebak kata, dan juga tebak adegan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Coba Tebak. Masih dicoba tebak dan masih bersama dengan sahabat-sahabat kecil saya. Di sini ada Gatvan, lalu juga ada Salwa dan juga ada Arela. Kalau tadi kita sebelumnya sudah bermain di tebak gambar, sekarang di tebak benda ini nanti akan ada teman saya yang akan memberikan petunjuk-petunjuk dan nanti semua teman-teman tinggal menebak kira-kira bendanya apa ya. Sudah tahu ya? Sudah. Kalau gitu kita pengen tahu apa sih petunjuk-petunjuknya, silakan. Badanku dingin, aku ada banyak rasa. Anak-anak biasanya suka makan aku. Aku mudah meleleh. Benda apakah aku? Apakah aku? Aku dingin. Rasanya macem-macem. Aku suka di... Apa coba? Apa Gatvan? Es krim. Bener nggak ya ada rasanya? Coba. Salwa? Es krim. Es krim. Jaket. Jaket. Jaket ada rasanya. Iya. Rasa dingin ya. Betul ya. Coba kita pengen tahu sebenarnya apa ya. Tapi bisa dimakan. Kalau jaket kalau dimakan, sepet dong. Jawabannya adalah es krim. Aku suka es krim vanila dan coklat. Kalau Kak Ogi senangnya es krim rasa stroberi. Nggak nanya.
Aku sukanya es krim jelly. Iya, nggak apa-apa. Pakai jelly. Iya, nggak apa-apa. Baru kali ini pemirsa baru ngomong dibilang nggak ada aja. Nggak apa-apa, tapi semuanya kita berikan tepuk tangan dulu biar tambah semangat ya. Tadi sudah dijawab es krim dan sekarang kita akan masuk ke tebak kata. Di mana tebak kata ini nanti akan ada teman Kak Ogi yang akan menceritakan sesuatu. Nanti kalian tinggal melanjutkan kata-katanya apa ya. Kalau ini sekarang Kak Ogi nanya loh, jadi dijawab ya. Oke, ini dia tebak kata. Dengarkan ceritaku baik-baik ya. Hari ini Dika diajak ibu pergi ke museum planetarium. Dalam museum tersebut, Dika melihat banyak sekali benda-benda langit. Salah satunya planet. Semua planet bentuknya hampir sama, yaitu bulat. Namun ada satu planet yang memiliki cincin. Dika pun bertanya pada ibu, "Ibu, planet apa itu yang memiliki cincin?" Ibu pun menjawab, "Oh, itu." Nah, jadi tadi Dika bertanya sama ibunya, planet apa Bu? Itu yang memiliki cincin. Planet itu kan ada di luar angkasa, betul ya? Nah, terus ibu pun menjelaskan planet bercincin itu titik. Coba, kalau menurut Arela? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak apa-apa. Kalau Salwa coba? Nggak tahu. Nggak tahu. Gatvan? Planet Pluto. Planet Pluto. Berarti agak-agak meler gitu ya, flu ya. Pluto atau Pluto? Pluto. Oke. Betul nggak sih Bu jawabannya? Itu namanya planet Saturnus. Planet Saturnus satu-satunya planet yang ada cincinnya. Nggak apa-apa, tadi kan ada yang nggak tahu, tapi itu nggak apa-apa. Jadi planet yang ada cincinnya adalah planet Saturnus. Kalau planet tadi, planet Pluto, itu adalah planet yang paling kecil. Nah, Dingin api saljunya. planet di Pluto. Pluto bukan yang itu. Yang gitu? Ada? Bukan? Itu namanya Pluto anjingnya. Oh, itu anjing. Ya beda ya. Nah, oke. Kalau gitu sekarang kita sudah tadi bermain di tebak kata. Sekarang kita akan bermain di tebak adegan. Tebak adegan ini ada satu situasi. Nanti situasinya berhenti. Kalian tinggal kira-kira melanjutkan apa ya kelanjutannya. Langsung aja, ini dia tebak adegan. Itu ternyata ada teman Kak Ogi sama kakaknya. Terus tadi lihat kakaknya kelihatannya marah, nanyain Iya tadi. bajunya itu kenapa ya? Coba kalau menurut Arela kenapa tuh? Karena dimasukin, nggak tahu orangnya. Oh, bajunya harusnya nggak usah dimasukin tapi dimasukin sama adiknya ya? Iya. Kalau menurut Salwa kenapa tuh kakaknya marah? Karena bajunya pengen digosok, terus malah dimasukin sama adiknya. Oh, mungkin juga masuk akal. Coba kalau menurut Gatvan, kenapa tuh tadi kakaknya marah? Kakaknya naruh baju di tempat setrika, lupa ngambil catnya. Dia disangkain bajunya dia taruh di mesin cuci. Oh, ya udah kalau gitu kita pengen tahu jawabannya apa sih? Kenapa sih kakaknya marah?
Jawaban Salwa bener. Ternyata harusnya mau digosok alias disetrika, tapi ternyata malah sama adiknya dimasukin ke mesin cuci. Nah itu dia ya. Tapi yang pasti kita sudah mendengarkan pendapat-pendapat yang unik, pendapat-pendapat yang lucu dari sahabat-sahabat kecil saya. Dan juga tentunya kita banyak sekali belajar dari pola pemikiran mereka. Tapi masih ada satu lagi yaitu di kotak misteri. Jangan kemana-mana, tetap dicoba tebak. Masih dicoba tebak dan inilah segmen terakhir kita yaitu di kotak misteri dan saya masih bersama dengan sahabat kecil saya. Di sini ada Gadvan, lalu juga ada Salwa dan juga ada Arela ya. Dan di dalam kotak misteri ini ada benda yang nanti mereka akan tebak dengan cara memegang benda tersebut. Kita mulai dari yang pertama, sudah siap? Ya. Gadvan terlebih dahulu. Gadvan silakan maju ke depan Gadvan. Nah, di sini dulu. Tenang, jangan masukin dulu bentar ya. Kak Ogi mau kasih lihat dulu sama pemirsa, bendanya di dalam kotak misteri adalah ini. Nah, silakan Gadvan masukin tangannya, dipegang, jangan dilihat, nggak usah dikeluarkan. Coba kira-kira bendanya apa? Keras, lembut, panjang, pendek, terbuat dari apa? Kira-kira sudah tahu? Nah, udah diam di sini. Sekarang berikutnya Arela dulu. Silakan masukin tangannya. Coba apakah berat, apakah ringan, panjang, pendek, bulat, kotak, ataupun apa? Coba dipegang. Apa ya ini? Apa ya? Aduh, Kak Ogi juga nggak tahu nih. Apa ya? Dah. Sudah? Dah. Sip. Berikutnya silakan, Salwa. Dipegang pelan-pelan. Dah. Sudah. Wah, cepet banget nih. Nah, kalau gitu silakan jawab hitungan ketiga, jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Tali benang. Tali benang. Gadvan apa? Nggak tahu, Gadvan katanya. Oke, ya. Kalau begitu langsung aja. Kalau Ogi mau kasih tahu, benda ini digunakan untuk menyulam. Benang. Jawabannya adalah Benang. benang. Betul. Ini adalah benang wol. Betul ya, ini ada benang wol. Biasa dipakai untuk menyulam. Nah, betul ya. Tapi nggak apa, semuanya mau hadiah nggak? Mau. Kita langsung ke roda hadiah. Gimana teman-teman? Siap mau hadiah apa nih? Coklat. Coklat, es krim. Es krim. Oke, siap. Kita putar yang kenceng ya. 1, 2, 3. Es krim, es krim. Tenang. Ya, semuanya dapat es krim. Dingin nggak? Semuanya dapat es krim. Sini, makan dulu di sini, ya. Aku nggak boleh. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti kasih Kak Ogi ya. Yang pasti Enak aja. kalau saya sudah bagi-bagikan hadiah, artinya kita sudah sampai di penghujung acara dan kita banyak sekali belajar mengenai kejujuran, ketulusan dan juga percaya diri dari sahabat-sahabat kecil saya hari ini. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saksikan terus Coba Tebak hanya di Dahai TV. Saya Ogi Vantinus pamit dan sampai jumpa.